Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat semua nih, alhamdulillah ya. Pagi-pagi harus semangat ya anak-anakku. Oke, ketemu lagi kita dengan Pak Edi. Oke. Hari ini ya, kita akan membahas sesuatu yang pasti anak-anakku sudah tahu ya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Ya, mari kita berdoa, angkat kedua tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tambahkanlah kecerdasanku. Amin. Oke anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang mengukur panjang, jarak dan juga berat ya. Nah sekarang kita ketemu untuk apa ya? Ini dia, Bapak membawakan apa nih? Iya, piala juga. Wah, piala nih. Oh, piala apa nih yang ini? Iya. Ini namanya jam tangan. Oh, jam tangan segede gini. Salah. Ini jam dinding ya. Sebenarnya piala nih. Kalau petinju, wah pialanya biasanya seperti jam ya, disabuk sini. Sayang nih nggak ada ikatannya. Oke, ini jam. Untuk apa jam ya? Ada yang tahu untuk apa? Iya betul, mengetahui waktu. Anak-anak pasti sudah pintar ya, mengetahui waktu ya. Udah tahu kan? Tapi biasanya ketika ditanya menitnya berapa, detiknya berapa, wah pada bingung nih. Nah, taunya jam aja. Nah, ingat jam itu ada dua macam ya. Ini namanya jam analog, di mana ada angka-angkanya seperti ini ditunjukkan dengan jarum. Ada juga jam yang digital ya. Anak-anakku biasanya yang punya jam digital tuh lebih mudah ya, karena melihat angkanya langsung. Nah, di jam analog ini ya, ini Bapak bawakan jam dinding ya. Anak-anakku sudah tahu baca jamnya? Jarum, ada jarum pendek ya, ada jarum panjang, ada yang lebih panjang lagi nih, kecil ya. Oke, yang jarum pendek ini apa? Untuk apa? Iya, untuk jamnya ini. Ini untuk apa? Menitnya. Ini untuk detik. Iya. Nah, ketika jarum panjang ke angka 2, jarum pendeknya ke angka 2, maaf ya. Jarum panjangnya ke angka 12. Berarti jam berapa nih? Iya, betul, jam 2 tepat ya. Jam 2 tepat. Nah, sekarang kalau Bapak puter nih. Nah, kalau Bapak puter jarum panjangnya ke angka 6. Ya. Ke angka 6. Ini jam berapa? Ada yang tahu? Jam berapa? Iya, jam 2 lewat 30 menit atau setengah 3. Kalau Bapak putar lagi nih sebelumnya di angka 3, berarti jam berapa? Jam 2 15 menit. Iya, betul, atau jam 2 seperempat. Nah, kemudian kalau Bapak putar lagi nih, jarum panjangnya ada di angka 9. Jam berapa nih? Jam 2 45 menit, betul, atau jam 3 kurang seperempat. Iya, itu ya. Nah, sekarang kalau Bapak putar ke sini, jarum panjangnya di angka 1 nih. Ke angka 1. Jam berapa nih? Ada yang tahu? Ayo, jam berapa kalau jarum panjangnya ke angka 1? Jarum pendeknya di angka 3. Lewat dikit, berarti jam 3 lewat? Betul, iya, dan bisa lewat 5 menit. Betul ya. Kalau putar lagi ke sini ke angka 2, lurus di angka 2. Iya, jam 3 lewat 10 menit. Nah, kalau Bapak balikan nih, jarum panjangnya ada garis. Ada garis, setelah 12 ada garis kecil 1 nih. Jadi di garis yang 12
yang tebal, ada garis yang kecil satu. Berarti ini jam berapa? Ada yang tahu? Oh, ada juga jam 3 lewat 1 jam. 1 jam, salah dong, 1 menit. Iya, jadi jam 3 lewat 1 menit ya. Jadi di antara titik-titik ini adalah untuk menitnya kalau menggunakan jarum panjang yang ini ya. Nanti Bapak akan jelaskan di papan tulis. Itu ada gambar sebuah jam juga ya. Jadi anak-anakku perhatikan, dalam jam ini dari sini sampai ketemu sini lagi adalah berapa menit? 60 menit ya. 60 menit. Nah, antara 12 ke 1 itu berapa menit? Ada yang tahu? Iya, antara 12 ke 1 itu adalah 5 menit, betul ya. 5 menit. Nah, kemudian antara titik-titik ini ya, ini adalah berapa? Ada yang tahu? Berapa menit? Ini adalah 1 menit, betul ya. Ini 1 menit ya, ingat. Jadi dalam jam itu ada titik-titik kecil, itu adalah menitnya. Kalau loncat ini 5 menit, berarti ini juga sama 5 menit. 5 menit ya. Jadi 5 juga. Jadi dari 12 ke 3 adalah 15 menit ya. Seperti itu untuk menghitung jam ya. Lebih berapa menit jamnya bisa dihitungnya dengan ada titik-titik atau garis-garis kecil di antara angka-angka jamnya tersebut. Oke, mudah-mudahan anak-anakku bisa ya. Coba sekarang Bapak tes lagi dulu nih. Kalau jarum panjangnya ke angka sini, nah Bapak coba ya, kasih yang susah nih. Dan jarum pendeknya ke angka ini, jarum panjangnya ke 11 ya, ke 11, jarum pendeknya hampir ke 12. Ada yang tahu jam berapa nih? Yo, ada yang tahu siapa? Siapa yang tahu? Jam? Iya, jam 11 lebih berapa? 55 menit ya. Di jam 11.55. Gimana caranya? Ingat, ini masih 11, belum ke 12 ya. Berarti ini jam 11, masih jam 11 karena jarum panjangnya belum ke 12. Ini jam 11. Hitungnya gimana? Dari sini kita hitung. Loncat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Sampai angka 11. Setiap loncatnya 5, berarti 11 dikali 5. Iya, 11 kali 5 hasilnya 55, betul ya, gitu caranya. Jadi kalau jarum panjangnya ke sini, jarum pendeknya mendekati ke 12, berarti jamnya jam 11.55 menit ya. Kalau jam tepat insya Allah anak-anak sudah tahu ya, sudah tahu semua. Nah, kemudian sekarang penulisan jam. Penulisan jam dalam bahasa Indonesia di kita ya, kita umumnya itu ada pagi ke siang, siang ke malam ya. Kalau dari pagi ke siang, penulisan jam itu dari jam 1 sampai 12. Jam 1 tengah malam ya, dini hari, sampai jam 12 siang hari. Penulisan jamnya pagi sampai siang. Ketika sudah siang, nah jam di sini kan nggak ada 13 ya. Nah ini nggak ada 13 ya. 1 sampai 12, jam itu sampai 12. Tapi kenapa kita sampai 24? Karena sehari semalam itu lamanya kita 24 jam. Makanya di kita penggunaannya setelah siang sampai malam itu lanjut jam 13, 14, 15 seterusnya sampai 24 ya. Tapi dalam jam tidak ditulis nanti
Ya, nggak ada 13-nya. Berarti 13-nya sama dengan apa kalau di sini? Nah, berarti 13 itu sama dengan, iya betul, jam 1. Nah, berarti ini jam 1 ini sama dengan ya 13 di sini, ya. Berarti ini jam 14 jam 2 siang ya, untuk siang. Awas, siang hari. Berarti lanjut. Jam 15-nya sama dengan jam 3. 16 sama dengan jam 4. 17 jam 5. 18 sama dengan jam 6. 19 sama dengan jam 7. Jam 20 sama dengan jam 8. 21 sama dengan jam 9 ya. 22 sama dengan jam 10. 23 sama dengan jam 11 dan jam 12 sama dengan jam 24. Iya, ya. Jadi anak-anaknya jangan sampai salah ketika menulis jam 1 siang. Jangan tulisnya jam 1.00. Nah, kalau jam 1.00 itu berarti jam 1 tengah malam di sini ya. Kalau jam 1 siang nulisnya jam 13.00 ya. Oke, seperti anak-anakku kalau pulang sekolah itu bilangnya jam 2.30. Jam 2.30 pulang. Kalau jam 2.30 berarti masih malam ya. Kita nyebutnya jam 14.30 gitu ya, untuk menyebutkan atau menuliskan jam di negara kita. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jamnya nih sekarang. Untuk menghitung jam ya, harus tahu dulu dasarnya ya. Ingat, dalam jam itu ada detik, ada menit, ada jam. Anak-anak harus tahu 1 menit itu berapa detik. Ingat, 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam berapa menit? 1 jam itu 60 menit ya, 60 menit. Nah, kalau 1 jam ke detik berapa? 3.600 detik. Nah, inilah anak-anak yang harus hafal ya, paham dengan ini. Sebelum nanti menghitung jam lama belajar, contohnya berapa lama kita belajar. Nah, jadi harus tahu detik, menit, sama jamnya. Ya. Nah, coba sekarang Bapak tanya nih, yang mudah dulu nih. Ada yang tahu? Kalau 5 jam berapa menit? Nah, ada yang bisa nggak dijawab nih? 5 jam berapa menit? Oke, pintar, ada yang bisa. Gimana caranya? Iya, caranya adalah 5 ya dikali, ingat 1 jamnya berapa menit? 60, berarti 5 kali 6 10. 5 kali 6 30. Ada 01 sini, tambahin 0. Jadi 5 jam itu sama dengan 300 menit. Nah, itu ya. Oke, pintar ya, bisa ya. Jadi caranya ingat, dikali 60 ya. Nah, sekarang kalau dari menit ke detik, nah, Bapak tanya nih, menit ke detik ya. 2 menit berapa detik? Oke, sama ya, caranya adalah 2 dikali, ingat 1 menitnya 60 detik, berarti 2 kali 60 berapa? 120. Jadi 2 menit itu adalah 120 detik ya. Kalau dari jam ke detik gimana? Ya sama, nanti dikali dengan 3.600 ya. Oke. Nah, sekarang kalau kebalikannya gimana nih? Kalau Bapak tanya, ada yang bisa jawab nggak ya? Kalau 180 menit, berapa jam? Yo, siapa yang bisa jawab? Oke, mikir dulu, hitung. Oh, pintar, ada yang langsung bisa jawab ya. Caranya adalah, iya betul, 180 dibagi
dibagi 60. Ingat pembagian dasar. 18 dibagi 6 hasilnya 3. Iya, pinter. Jadi 180 menit adalah 3 jam. Oke, bisa ya anak-anakku untuk menghitung jam ke menit, menit ke detik, atau menit ke jam. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti anak-anakku bisa buka di buku tematik 3C-nya ya. Selanjutnya, nah ini nih yang agak susah nantinya bagi anak-anakku yang tidak konsentrasi, tidak sungguh-sungguh memperhatikan Bapak. Nah, ini agak susah nih. Tolong perhatikan ya. Nah, karena nanti kita akan belajar gimana menambahkan atau mengurangi jam. Ya, coba lihat, perhatikan ke depan semua ya. Ini Bapak hapus. Ya. Untuk menambah atau mengurangkan jam. Ya. Contoh. 3 jam 40 menit. Nah, ini ya. Ditambah 2 jam 35 menit. Nah, ini berapa jam nih? Seluruhnya ada berapa jam? Berapa menit? Ya. Nah, ini penjumlahan untuk jam. Tolong perhatikan dengan baik ya. Ingat, menit dengan menit, jam dengan jam. 0 ditambah 5 5. 4 ditambah 3 7. Betul ya? Berarti ini menit ya, menit. Singkat M ya. Terus jamnya 3 ditambah 2 5. Betul. Jadi 5 jam 75 menit. Ah, tapi ingat, menit itu paling tinggi berapa? 60. Ingat, 60. Berarti kalau itu sudah 75 menit harus diapain nih? Dikurangi 60. Ketika menit sudah lebih dari 60 atau sama dengan 60, maka harus dikurangi 60. Ya. 60-nya sama dengan berapa jam? Ingat, 1 jam adalah 60 menit. Nah, ini kuncinya nih ya. 1 jam 60 menit. Berarti yang 60 ini tambahkan ke sini jadi 1 jam. Tambahkan di sini jadi 1 ya. Jadi yang 60 ingat, tambahkan di atas 5 jadi 1 jam. Ya, yang 60-nya. Nah, ini kita kurangi yang 5, 75 kurang 60. 5 kurang 6, 5 kurang 0, 5. 7 kurang 6, 1. Nah, yang ini ditambahkan ya. Yang dari 60 menit itu sama dengan 1 jam. 1 jam ditambah 5 jam. Hasilnya jadi 6 jam. Ya. Jadi 6 jam 15 menit. Nah, itu untuk penjumlahan jam. Ketika menitnya lebih dari atau sama dengan 60, maka harus dikurangi 60. Ketika pas nggak usah ya. Sengaja ini kasih yang susah ya, agak susah dikit. Insya Allah, tapi anak-anakku bisa ya nanti ya. Seandainya mengerjakan soal ini pasti bisa. Selanjutnya, gimana kalau pengurangan jam? Nah, contoh Bapak tulis ya. 7 jam 25 menit dikurangi 3 jam 45 menit. Nah, kurangi nih. Sekarang pengurangan jam. Caranya gimana? Kita kurangi 5 dikurang 5. Oke, betul, 0 ya. Nah, 0.
2 dikurang 4. Ayo, 2 kurang 4 bisa nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti gimana? Minjem ke 7. Iya, betul. Kita coret 7-nya, tinggal 6. Ya, tinggal 6. Dipinjam 1 jam. Ingat, minjemnya 1 jam untuk ke menit. Ingat, 1 jamnya berapa menit? 60. Berarti kalau ditulis ini gimana? Nulisnya bukan 1 di sini depan sini seperti biasa, ya. Di penjumlahan atau pengurangan biasa lain. Kalau jam berarti tulis di atas 2-nya 60. Nah, gitu. Ya. Oke? Karena ini 0, ini sudah habis ya. 0 tambah 5 dikurang 5 habis. Nah, 6 ini ya. 6 ini tambahkan kedua, ya. Jadi 6 ditambah 2 berapa? 8, betul. 8 baru dikurang 4 berapa? 4. Ya. Jadi 40. Ini menitnya. Nah, di sini jamnya tinggal 6 karena dipinjam sama 25 tadi, ya, 1 jamnya. Tinggal 6 kurang 3 tinggal 3. Jadi hasilnya adalah 3 jam 40 menit. Oke, paham anak-anakku? Jadi tolong Bapak ingatkan lagi, ketika penjumlahan lebih dari atau sama dengan 60, maka harus dikurangi 60. Yang 60-nya harus ditambahkan ke jam di sini, 1 jam, nambah 1 jam, ya. Tapi ketika pengurangannya kurang dari, ini yang kalah nih. Nggak bisa mengurangi menit ke ini, maka dia minjem ke jam. Minjemnya berapa? 1 jamnya itu 60 menit, maka ditulis di atasnya 60. 60 ini diapain? Tambahin 6 ditambah 2, 0 ditambah 5, ya. Nah, jadi kalau di ini kan ini 85, 5 kurang 5 habis, 8 kurang 4 ya. Nah, ininya tinggal 6 kurang 3 ya, 3 jam 40 menit. Oke. Itu saja, mudah-mudahan anak-anakku bisa memahaminya. Untuk lebih jelasnya nanti kita belajar di buku tematik, ya. Oke, terima kasih untuk hari ini karena waktu kita terbatas. Ingat pesan Bapak ya, tambah rajin lagi belajarnya dan tambah semangat. Patuhi orang tua di rumah. Jangan lupa sholat 5 waktu. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.